Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid. Dan di video kali ini saya akan menyalahkan orang. Sebenarnya bukan menyalahkan orang sih, tapi lebih ke mengoreksi kesalahan orang dalam memahami sholawat sebagai jawaban ketika nama Rasulullah disebut. Atau mungkin jangan dikatakan sebagai kesalahan sih, tapi lebih ke kesalahpahaman atau kesalahkaprahan dalam memahami sholawat sebagai jawaban setelah disebut nama Rasulullah. Sebenarnya ini tuh bermula dari riwayat yang mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit, al-bakhilu, orang yang pelit itu adalah man, orang yang dzukirtu indahu, aku disebut di sisinya, tapi falam yusalli alayya, dia tidak bersolawat untukku. Atau dalam riwayat yang lain, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima itu nyungsep. Raghima anfu itu hidung yang bertemu dengan tanah karena nyungsep, bukan tanah yang bertemu dengan hidung. Kalau tanah yang bertemu dengan hidung yang masuk ke lubangnya itu namanya upil. Enggak. Jadi ini raghima anfu itu menjadi semacam pisuhan. Jadi misuhnya Kanjeng Nabi. Raghima anfu rajulin, celaka, misalnya gitu, celaka orang yang dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, aku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa kesalahpahaman atau kesalahkaprahan tentang sholawat sebagai jawaban setelah disebut nama Rasulullah atau Rasulullah disebut di sisinya. Yang pertama, tentang waktu. Banyak yang mengira bahwa sholawat sebagai jawaban itu hanya setelah dikomando. Misalnya ada yang shollu ala Nabi Muhammad, baru dia Allahumma sholli alaihi. Padahal dalam hadis tadi tidak disebutkan harus ada yang mengomando. Pokoknya Rasulullah disebut, ya udah bersolawat. Yang kedua, masih seperti yang pertama. Banyak yang mengira bahwa sholawat itu hanya diucapkan setelah ada orang yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, baru Allahumma sholli alaihi. Padahal harusnya itu nggak usah nunggu ada orang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu, maka ketika itu sudah seyogyanya kita bersolawat, nggak usah nunggu sallallahu alaihi wasallam dulu. Yang ketiga, redaksi jawaban. Redaksi sholawat sebagai jawaban setelah disebut nama Rasulullah atau Rasulullah disebut itu beragam sekali, dan sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa Indonesia itu seringkali disingkat dengan SAW, itu sebenarnya juga sudah termasuk sebagai sholawat jawaban setelah disebut Rasulullah. Dan maksudnya dzukirtu indahu itu nggak selalu ucapan, tulisan juga. Maka sebaiknya ketika kita menulis nama Rasulullah, ya dikasih sallallahu alaihi wasallam. Selain sallallahu alaihi wasallam juga bisa dengan alaihi salatu wassalam atau alaihi salatu wat taslim atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, yang menjadi persoalan adalah yang sering saya dengar ketika seseorang ada yang ngomando shallu ala Nabi Muhammad, jawabnya itu shallu alaihi. Ini agak aneh. Anehnya gimana? Jadi orang yang memando itu kan meminta agar orang-orang itu bersolawat. Shollu ala Nabi. Kok jawabnya shollu alaihi? Ini kalau diterjemahkan itu aneh sekali. Shollu ala Nabi Muhammad. Bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad. Terus shollu alaihi itu artinya sholawat dewe.
Ini sama seperti kalau ada penceramah FPI bilang takbir, itu harusnya jawabnya ya Allahu Akbar gitu, enggak terus takbir, jamaahnya ikut takbir, enggak gitu. Atau seperti orang yang tawasul gitu kan, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, itu ya harusnya baca surat Al-Fatihah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya seperti itu, bukan terus Al-Fatihah terus jamaahnya Al-Fatihah, enggak gitu. Jadi ketika disebut shallu ala Nabi Muhammad yang dikomando itu, ya jawabannya ya Allahumma shalli wa sallim alaih. Harusnya seperti itu, bukan shallu alaih. Tapi kalau kita mau mencari pembenaran sih bisa saja. Jadi shallu alaih sebagai jawaban setelah disebut nama Rasulullah atau setelah Rasulullah disebut itu enggak apa-apa jika pertama diniatkan shallu alaih itu khitabnya adalah para malaikat yang disebut dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi ketika kita mengatakan shallu alaih, maksudnya itu para malaikat. Para malaikat doakan agar Rasulullah mendapat rahmat dan salam dari Allah. Lalu yang kedua, ketika kita mengatakan shallu alaih, itu bisa benar jika diniatkan lit ta'zim, untuk penghormatan. Itu kan ada wawu jamak pada shallu. Jamak itu bisa untuk orang banyak, bisa untuk satu dan memuliakan. Ini memang agak aneh tapi sering terjadi, sering digunakan oleh orang-orang Indonesia dalam berbahasa Arab. Misalnya satu orang disebutnya pakai antum. Ya ini memang agak aneh, tapi memang ada yang berpendapat seperti itu dan bisa digunakan untuk Allah. Yang penting jangan diniatkan banyak, karena Allah itu hanya satu. Yang ketiga, lafadz shallu alaih itu bisa benar jika diniatkan isyaratan ila takraril fi'li lit ta'kid, sebagai isyarat pengulangan fi'il untuk menguatkan. Jadi ketika kita mengatakan shallu alaih, itu maksudnya sholli alaih, karena saking seriusnya gitu. Kalau cuma Allahumma sholli alaih, kok kayaknya kurang greget gitu. Jadi Allahumma sholli alaih berulang kali, dan itu bisa disingkat dengan shallu alaih. Kalau yang dimaksudkan seperti itu ya nggak apa-apa. Yang keempat, dari kesalahpahaman atau kesalahkaprahan yang sering terjadi dalam hal ini adalah banyak yang mengira bahwa sholawat sebagai jawaban itu harus diucapkan dengan lantang atau harus diucapkan dengan teriak. Padahal enggak, cukup kita bersolawat. Mau dengan nada rendah boleh, dengan nada tinggi boleh, bahkan dalam hati pun nggak apa-apa. Nah, lucunya itu banyak penceramah yang gagal paham soal ini. Kalau dia mengomando shallu ala Nabi Muhammad, terus jamaahnya kok jawabnya nggak sambil teriak, itu baper. Itu sama kayak kasusnya salam. Penceramah yang salam kok yang jawab sedikit atau nggak teriak gitu, biasanya baper. Terus dia akan mengulangi salamnya untuk kedua kali, baru jamaah jawabnya itu sambil teriak waalaikumsalam, dan itu belum cukup biasanya. Masih ada yang ketiga kali, katanya biar ganjil, karena Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Allah memang suka ganjil, tapi bukan berarti nggak suka yang genap. Kalau Allah cuma suka yang ganjil, sholat 5 waktu itu yang ganjil cuma maghrib tok. Shallu ala Nabi Muhammad.